letakkan tangan kiri ya di bawah, jadi biparietal, dua parietal. Nah, yang kiri di bawah, yang tangan dominan di kanan, di atas. Ada yang kidal? Saya. Kalau kidal ya berarti yang kiri yang di atas ya. Ya, tapi biasanya orang kidal juga kalau apa-apa pasti kanan ya. Paling nulis atau apa. Nah, ini biparietal ya, menarik ke bawah sedikit. Oke, stop. Ini sampai lahir bahu anterior, kemudian ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Pindahkan tangan kita ke yang kanan ini ke bawah, melakukan sanggah, menyanggah nih. Nah, ini pegang seperti ini, kepala di sini dan menyanggah. Susur. Nah, 4 jari ada di punggung menyusuri punggung. Nah, ini kita yang narik ya. Nah, ibunya boleh neran sedikit, kita tangan kanan menarik bayinya pelan sampai lahir. Gitu ya. Lakukan pendarahan selintas sambil sedikit diarahkan ke bawah supaya aliran darah mengalir ke bawah. Lakukan pendarahan selintas. Apakah bayi menangis dan warna merahnya bagaimana? Ya, bayi menangis kuat, bayinya kemerahan. Kita letakkan di perut ibu, kemudian kita keringkan bagian wajah, kepala, kecuali Tangan. telapak tangan. Kita bisa bungkus dulu, kemudian kita nilai ada bayi kedua atau Tidak. Jika tidak ada bayi kedua, oksi, suntikan oksi karena segera ya. Jadi ibu, saya mau melakukan penyuntikan obat supaya mempercepat lahirnya plasenta hari-hari. Nggak tahu kan? Ya, ini paha luar loh ya di sini. Ya, ini pahanya, paha ini harusnya kan di sini ya. Iya. Gimana sih bu, saya suntik ya. Nih, jangan lupa diaspirasi. Kalau sudah, buang ke tempat sampah tajam atau di sini. Jangan ditutup lagi karena udah bekas pasnya. Sudah, kemudian kita ke bayi lagi. Jepit, potong. Ya. Jadi kalau kita punya klem umbilikal, klem pertamanya pakai umbilikal klem. Bayang? Umbilikal klem tahu? Yang suka warna biru, warna pink, warna klem. Yang plastik. Ya. Ya, jadi kalau ada umbilikal klem, pakai umbilikal klem. Kalau enggak, pakai ini. Ya. Jadi berapa senti dari pusat? 2 sampai 3 senti. Ya. Boleh 4, boleh 2-3 senti cukup ya. Jadi klem pertama ya. Kemudian klem berikutnya kita urut ke arah kesini aja saya. Udah tadi situ kelihatan. Kelihatan di sini. Sini. Ya, kemudian kita urut ke arah ibu. Ya. Klem kedua. Nah, sudah. Kemudian lakukan pemotongan tali. Lindungi perut bayi. Ya, potong. Ini ada ini kan. Nanti pinjam ini aja apa? Plester. Ya. Sudah lepas. Ya, ini mau kita lakukan pengikatan tali pusat. Ya. Gitu. Ini di depan seperti ini, depan klem. Ya. Kemudian kita jempol ketemu jempol, tarik berlawanan. Nah, seperti ini. Sekali lagi, 3 kali. Ya, 2 kali ya. Beginiin. Ya, terus balik bawahnya. Nah, sebaliknya begitu juga. Ibu nggak, ini karena takut nanti kamu pakainya ya. Bayang ya? Oke, jadi sebaliknya pun sama. Ya, seperti ini. Seperti ya. Kalau sudah, lakukan IM. Bayinya kita letakkan di perut ibu. Ini ya. Ya. Letakkan di perut ibu, tidak ada selimut
stopnya ya. Kemudian ini ada ember ya? Buat pakaian kotor. Iya. Sedih banget. Kita mau ngapain? Talinya di tutupi dengan handuk kering ya. Pakaikan topi. Ini juga nggak ada ya topinya ya? Nggak ada topi ya. Pakaiin topi ya. Nah itu letakkan di kepalanya di antara payudara ya. Nah kita lanjut ke ibunya untuk melakukan PTT ya. Lakukan PTT dengan cara tadi ya, kita meregangkan sambil apa? Dorsofrenia. Meregangkan ini sambil dorong ke arah krania ya. Meregangkan dorso. Nah, kalau sudah memanjang, dekatkan klemnya, pindahkan 5-10 cm depan vulva. Pegangnya gini ya, tidak begini tapi begini. Ini dorso. Nah, sambil PTT sambil dorso. Kalau nggak dorso jangan PTT. So, PTT. Oke, kalau plasenta yang sudah lepas, kan tadi tandanya ya, darah ya, ini pusat surangan, dan ini udah lepas. Kita sekarang melahirkan plasentanya. Jadi ikuti apa? Sumbu jalan lahir ya. Sumbu jalan lahirnya ke arah mana? Kalau jalan lahir kita itu kan ke depan, jadi ke bawah, sejajar ke atas, gitu kan? Nah ini kan udah nih, udah dekat di introitus nih. Nah kita ke bawahin dulu, sejajar ke atas dan ditangkap. Kemudian kita putar ya sampai seluruh nih selaput ini lahir. Ya sudah, kita masukkan ke piring. Harusnya udah disiapin di sini ya. Nah sekarang sudah lahir. MAK 3 berikutnya apa? Masa selama 15 detik. Detik 15 detik aja dulu, 15 kali. Mutarnya harus sejajar, tidak uyak, tapi di kalau ke kanan, ke kiri. Ya, ini yang penting sekali. Kenapa? Agar dia berkontraksi. Ya, kenapa? Kalau dia berkontraksi, maka dia akan menjepit pembuluh darah yang bekas perlekatan plasenta. Ya, ini kan bahaya kalau pembuluh darah yang terbuka tadi nggak dijepit sama uterusnya, perdarahan. Ya, itu yang terjadi kalau atonia. Jadi uterusnya harus berkontraksi. Makanya dilakukan masase selama 15 detik ya. Nah, uterusnya keras nggak? Kalau keras bagus. Oke. Kalau sudah, bisa minta tolong suaminya untuk melanjutkan masas. Udah 15 detik, lanjutin sama suami. Kita ngapain? Cek plasenta. Pelengkapannya gimana? Karena apa? Kalau plasenta lahir tidak lengkap, bisa menyebabkan perdarahan. Jadi kita buka ininya nih, apa? Selaputnya. Ya, selaputnya ini kita cek ada yang ini enggak, kopeknya. Oh, utuh nih. Terus habis itu kita buka, kita cek kotiledonnya. Kotiledonnya